Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan acara kita hari ini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik ya, karena dalam hal ini saya sebagai narasumber berbagi praktik baik ya, yang beberapa pekan lalu saya ikuti bersama dengan Ibu Sukawati, Ibu Eti, kemudian ada juga Ibu Kepala Sekolah satu lagi, Ibu SD, Ibu Hairiah. Iya, oh, ya ada beberapa orang. Nah, saya salah satunya, alhamdulillah lolos menjadi narasumber berbagi praktik baik, dan saya juga kemudian berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 selaku rekan dalam narasumber ini dan memanggil saya untuk membagikan praktik baik yang telah saya terbitkan di aplikasi Sinar Baik. Nah, jadi ini aplikasi Sinar Baik ini juga adalah sebuah aplikasi yang diakui oleh Kemendikbud ya, di mana ini mewadahi untuk kita berbagi praktik baik. Ya, kemudian di sini saya akan membagikan praktik baik saya tentang budaya positif. Ya, kenapa saya mengambil ini? Pertama karena melihat situasi di sekolah kita yang sudah tidak sepaham lagi dengan apa ya pemahaman kita tentang budaya positif itu. Nah, ini di dalam membuat berbagi praktik baik itu kita disuruh untuk membuat dalam satu metode, yaitu metode STAR. Jadi harus ada gambaran situasinya apa tantangannya, aksinya, dan resultnya atau hasil dan refleksinya. Nah, di sini yang lolos, jadi saya itu ada 4 karya yang saya kirim dan hanya 1 yang lolos, itu hanya berupa naskah. Jadi 2 video dan 2 naskah yang lolos. Yang 3 ini butuh untuk perbaikan, tidak ditolak tetapi disuruh perbaiki. Yang 1 inilah yang lolos dan inilah yang akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian, yaitu menerapkan disiplin positif dengan restitusi. Nah, di sini saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang disiplin positif dan juga restitusi karena nanti akan dibahas kembali oleh CGP yang ada di sekolah ini, karena nanti mereka akan diseminasi lagi disiplin positif. Jadi siap-siap yang CGP ini nanti modul 14 Bapak Ibu CGP akan disuruh mendiseminasikan apa itu disiplin positif di sekolah. Nah, salah satu yang saya ambil yaitu restitusi. Nah, tadi kita dengarkan teman-teman ada yang mengeluh ya tentang murid yang sudah nakal, malas, ya kan? Nah, itu adalah salah satu masalah yang kita hadapi dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh guru-guru. Nah, itulah nanti salah satu metode yang akan kita lakukan untuk ya mengembalikan murid kita ini mengenali apa kesalahannya, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, apa langkah-langkah yang akan dia lakukan ke depannya. Itulah yang disebut dengan restitusi. Ya, nanti calon guru penggerak akan memahami lebih lanjut apa itu restitusi dan akan membagikan. Saya secara umum saja. Jadi dari tadi itu ada STAR situasi. Nah, ini situasi yang saya hadapi. Jadi ini naskah baik saya yang saya hadapi di sekolah. Waktu itu saya
Ya, nah itu situasi yang saya hadapi. Berbarengan dari itu, saya mendapatkan tantangan bagaimana saya bisa menyadarkan murid saya ini supaya dia menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi dan melakukan perbaikan ke depannya. Nah, itulah yang disebut dengan restitusi. Jadi tidak langsung saya menghakim dia atau menyuruh dia keluar, ya seperti yang selama ini kita lakukan, memberi dia hukuman, ya itu yang persepsi yang selama ini mengatakan bahwa dia harus diberi hukuman karena dia bersalah. Itu kita selama ini kita katakan dia tidak disiplin, ya kan? Jadi itulah yang nanti akan diubah, ya seperti yang kita katakan miskonsepsi selama ini bahwa disiplin itu tidak mengikuti aturan. Nah, itulah yang akan nanti dirubah ke dalam menjadi disiplin positif. Nah, ini tantangan yang saya hadapi, berarti saya harus memberikan bagaimana cara strategi supaya saya bisa menyadarkan anak ini tidak langsung menegur dia, tidak menyakiti perasaannya, tidak mempermalukan dia di dalam kelas atau memberikan dia hukuman atau menyuruh dia keluar sehingga dia tidak ikut lagi belajar bersama dengan saya. Nah, restitusi setelah tantangan maka kita melakukan aksi. Di restitusi itu ada 3 aksinya. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi restitusi ini tidak dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu. Restitusi ini kita lakukan ke 4 mata dengan anak itu. Jadi kita panggil nanti anak itu lalu kita stabilkan identitasnya dulu karena dia merasa pasti saya bersalah yang dipanggil Kak. Apalagi yang sebentar rong DPK, pasti dia sudah merasa pasti ada salah ini, kenapa nggak dipanggil? Nah, jadi kalau bertemu dengan kita stabilkan dulu identitasnya. Apa saja yang bisa kita katakan supaya dia stabil? Kita katakan bahwa semua orang pasti bersalah. Ya, bukan hanya kamu yang bersalah, saya juga pernah punya salah. Jadi dibuat dulu senyaman mungkin supaya dia tidak grogi, tidak takut. Nah, itu jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu divalidasi tindakannya yang salah. Jadi kita tanya, kamu saya panggil ke sini, apa yang kamu rasakan? Mungkin dia merasa saya tadi salah Bu, saya begini. Nah, oke. Sekarang kita validasi, berarti tadi kamu merasa melakukan kesalahan, iya. Kemudian, nah ini juga salah satu penerapan disiplin positif. Nanti CGP tugasnya lagi nanti harus mendesimasikan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas itu nanti setiap kelas harus mengetahui apa keyakinannya yang dia tunjukkan supaya kelas itu nyaman. Jadi bukan lagi berupa aturan, dilarang menyontek. Jadi bukan seperti itu, dilarang ribut, dilarang menyontek. Jadi itu bukan keyakinan kelas, tapi itu aturan. Nah, yang diminta di sini di kurikulum Merdeka adalah keyakinan kelas. Apa yang kita yakini menjadi sebuah kebaikan. Misalnya, dilarang menyontek berarti keyakinan kita harus menunjukkan sikap jujur. Berarti yang ditunjukkan adalah sebuah kejujuran. Nah, nanti itu anak kalau dia dipanggil, kita akan tanya. Jadi, apa kesalahanmu tadi yang kamu tidak tunjukkan? Keyakinan apa yang kamu tidak tunjukkan dari kesalahanmu? Nah, kalau sudah diajari keyakinan kelas, maka dia akan mengatakan bahwa saya adalah tidak melakukan tidak disiplin, tidak menghargai waktu. Artinya waktu belajar saya gunakan untuk waktu makan, misalnya seperti itu. Nah, di situ validasi tindakannya yang salah. Lalu kita akan tanyakan alasannya kenapa dia lakukan itu, karena semua orang melakukan kesalahan pasti ada alasan. Dan kesalahan itu pasti berhubungan dengan kebutuhan kita. Misalnya dia tadi makan, berarti dia butuh apa? Pasti dia lapar. Nah, berarti tanya kenapa makan? Saya lapar. Berarti tadi pagi tidak makan. Nah, iya tidak makan. Nah, artinya kita tidak langsung memberikan hukuman kepada anak itu, harus kita panggil dan kita tanyakan dahulu apa alasan dia membuat kesalahan itu, dan pasti berhubungan dengan kebutuhannya. Misalnya dia mengganggu temannya, atau dia mengejek temannya. Kalau dia ditanya, pasti dia mungkin dia adalah butuh kasih sayang atau butuh perhatian dari orang tuanya, sehingga dia mengganggu temannya.
Ya mungkin kalau guru BP lebih paham tentang itu. Nah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah tadi yang dikatakan tadi kamu melakukan ini karena tidak makan. Jadi apa yang kamu yakini untuk kamu tunjukkan nanti ke depannya. Maka mungkin dia akan mengatakan ke depannya saya akan lebih cepat lagi bangun, sarapan lalu ke sekolah. Jadi di sini di restitusi diharapkan anak ini tahu caranya untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi dia sendiri yang menemukan bagaimana dia meregulasi dirinya ke depannya untuk tidak melakukan kesalahannya. Jadi dia mengenali kesalahannya, tidak seperti yang kita lakukan yang kemarin-kemarin, kita langsung menjudge anak itu salah, tetapi anak itu tidak tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk lebih baik. Nah, dan lalu dengan restitusi ini juga tidak ada rasa kebencian antara kita dengan si anak. Jadi tujuan kita memanggil anak itu kan untuk memperbaiki dia. Ya, ketika kita memberikan hukuman mungkin saja dalam hati kita akan tertanam bibit-bibit kebencian, dendam, yang mungkin itu akan terobati oleh waktu, tetapi maksudnya ini kalau restitusi pada saat kita panggil setelah melakukan kesalahan, pada saat kita panggil di situ sudah muncul kesadaran bahwa kita ingin memperbaiki anak ini, dan setelah keluar dari restitusi anak ini juga langsung ingin memperbaiki dirinya ke depannya bagaimana. Jadi tidak ada rasa takut kepada kita, dan ini saya sudah alhamdulillah saya praktekkan di sekolah saya. Teman-teman juga biasa ketawa, biasa selewengkan itu ada teman wakil kepala sekolah di sana, bukan restitusi nggak bilang kak, nggak bilang prostitusi. Dari namanya Yusma, pikir dulu prostitusi itu anak-anak, salah lagi. Saya bilang bukan prostitusi, restitusi pak. Nah oh yuk, saya kira prostitusi. Saya bilang jadi setelah kita melakukan restitusi dengan anak, tidak ada rasa anak itu takut ketemu lagi dengan kita. Biasanya kan kalau kita hukum, anak itu akan lari, menghindar terus. Kemudian jadi dia juga pasti akan selalu berbohong. Itu yang memang saya alami sendiri. Kalau ada teman yang ditakuti oleh siswa, anak itu baru pernah lihat dari jauh lari mengikut anak. Apalagi kalau dipanggil namanya sudah lari. Jadi dia tidak mau lagi berhubungan dengan kita. Itu yang pengalaman saya sendiri setelah menjalani restitusi di sekolah. Setiap ketemu dengan anak itu tahu bahwa pernah karena panggil Ibu Isma, begini-begini, tidak lagi melakukan kesalahannya. Kemudian hasilnya itu tadi, hasilnya bahwa kita sebagai pendidik tidak seperti bukti bahwa Ibu Aji, Neng, kemudian Ibu guru saya, Ibu Bunda Patiharni itu semua kalau mau dibilang ya mendidik itu ada habis badannya, pasti habis di badannya Ibu Aji Neng, tapi tetap cantik seperti dulu waktu saya ya, seperti Bunda Patiharni, beliau adalah guru saya ya 26 tahun yang lalu. Jadi kita yang muda-muda ini misalnya yang baru mau belajar ya, baru mau bangkit belajar, jangan mengatakan bahwa capek Miki aja itu anak-anak ya kita ya ibu itu pasti saya ingatkan sampai sekarang dia nih yang paling teringat waktu di SMP. Nah saya ingin begini, di CGP itu juga waktu kita di Gembleng di CGP kita selalu ditanya siapakah guru dan kepala sekolah yang paling kamu ingat. Nah itu pasti akan terjadi juga sama kita nanti, sama murid kita pasti nanti kita juga akan mengingat siapa guru kita, begitu juga siswa kita, mereka juga akan mengingat siapa guru kita yang membina kita, mengajari kita dengan penuh keikhlasan. Ya seperti itu, seperti saya ini sudah merasakan, saya dulu ada guru saya yang saya sukai, yang penuh keikhlasan mengajar saya, tidak ada embel-embelnya dan segala macam. Jadi jadilah guru seperti itu, saya harap kita semua bisa menjadi guru seperti itu. Ya ini hanya berbagi dari saya tentang restitusi, karena ini yang saya rasakan sekali bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru di sekolah. Apalagi kita yang berjiwa muda ini gampang tersulut emosi. Ya itulah yang saya lakukan. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya